Oke. Nah, jadi selamat sore semuanya sekali lagi ya. Jadi kita bakal hari ini melanjutkan topik pertemuan Kapita Selekta kita untuk pertemuan kedua. Setelah minggu lalu kita membahas beberapa topik terkait dengan topik penelitian di bidang data science. Recordingnya sudah tersedia di di LMS-nya masing-masing. Kemudian di situ ada satu tugas untuk membuat refleksi gitu ya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah dipersiapkan gitu. Nah, hari ini kita bakal melanjutkan topik diskusi terkait dengan topik penelitian ya. Mudah-mudahan peserta yang hari ini nanti bisa melemparkan pertanyaan atau hal-hal lainnya gitu ya yang terkait dengan topik-topik penelitian. Siapa tahu ada yang mau didiskusikan atau siapa tahu terpikir, oh kalau penelitian di bidang ini seperti apa ya yang bisa dilakukan ya. Nah, jadi silakan nanti di drop aja pertanyaannya di kolom chatting, kira-kira seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau saya perkenalkan narasumber atau yang akan sharing kepada kita hari ini adalah Dr. Eng Niko Suranta, STMT. Beliau merupakan salah seorang yang saya look up to juga gitu kira-kira ya, karena beliau juga merupakan dosen pembimbing saya dulunya. Dan memberikan banyak insight lah gitu kira-kira ya. Nah, oleh karena itu sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kita menghadirkan beberapa lecturer yang khusus untuk bisa membantu Anda untuk memilih lah topik tugas akhirnya itu seperti apa ya. Dan saat ini sebagai informasi Pak Niko sedang berada di Tokyo City University. Oke, mudah-mudahan saya nggak salah sebut. Dan sedang melakukan apa ya berkarir di situ gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan dari platform ini, mudah-mudahan Anda semua bisa tidak hanya sekedar mendapatkan informasi tetapi bisa menjalin relasi gitu kira-kira. Jadi sekiranya nanti ada topik-topik diskusi atau nanti boleh lihat profilnya Pak Niko, nanti diketik aja di internet Niko Suranta, nanti akan terhubung ke websitenya Pak Niko, dan kemudian nanti Anda bisa melihat ada opportunity apa tuh gitu, karena ada banyak pengumuman-pengumuman yang disampaikan Pak Niko di websitenya. Dan mudah-mudahan dari sesi ini seperti yang sudah ya, jadi Anda bisa mendapatkan bukan hanya insight tetapi juga relasi gitu kira-kira. Nah, jadi sebagai awal mungkin saya bakal meminta Anda untuk menyalakan kameranya dulu supaya kita bakal ambil attendance-nya dulu untuk kesempatan hari ini ya. Nah, apabila memungkinkan sepanjang sepanjang pertemuan untuk menyalakan kamera juga sangat membantu gitu ya. Jadi apabila sedang memungkinkan mungkin bisa nyalakan kamera supaya kita bisa saling interaksi lah gitu kira-kira ya. Dan sekiranya ada pertanyaan nanti boleh langsung di jump in aja, ditulis diketik di kolom chat. Jadi saya bakal ambil attendance-nya dulu untuk hari ini. Nah, nanti untuk attendance via LMS akan saya lakukan di penghujung saja gitu ya. Jadi tetap standby untuk mengambil attendance via LMS-nya. Dan ada beberapa yang kemarin texting saya terlewat dan ini dan itu gitu kira-kira ya. Jadi ya sudah, kalau terlewat ya terlewat. Mudah-mudahan yang kali ini nggak terlewat gitu kira-kira ya. Nah, jadi saya bakal ambil saja attendance hari ini. 3, 2, dan 1. Oke. Oke, saya buat tanggalnya dulu, 7 Januari 2023. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mungkin saya bakal mempersilahkan Pak Niko untuk mungkin boleh memulai sharing session-nya untuk hari ini. Silakan Pak Niko. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Oki. Saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat ya Pak Oki ya? Ya, sudah terlihat Pak. Oke, terima kasih. Ya, selamat sore Pak Oki dan juga selamat sore ya mahasiswa dari UPH Sistem Medan. informasi. Sistem informasi ya, jurusan informasi tingkat 3 ya. Sedang mencari topik skripsi gitu ya, kata Pak. Oke. Ya, nanti saya akan ini ya sharing-sharing riset saya juga ya. Dan juga nanti saya juga di awal juga cerita-cerita dulu ya. Jadi supaya aja nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu stres gitu ya. Ya kalau terlalu tegang nanti jadi nggak kreatif ya. Oke, ya relax saja sambil ini ya, sambil lihat kira-kira apa yang bisa dipelajari. Dan silakan juga ya melemparkan pertanyaan, jangan ragu-ragu ya.
kalau misalnya mau bertanya langsung raise hand atau langsung diinterupsi juga nggak masalah juga ya Pak ya. Oke. Ya. Oke. Jadi saya mulai tadi ya sudah ada intro dari Pak Oki ya. Pak Oki baru tadi sudah memberi intro sebelumnya ya beliau juga ketemu saya di BINUS Pak ya. BINUS saya mengajar di BINUS jurusan S2 ya, S2 Teknik Informatika. Hari ini saya sharing judulnya Research in Machine Learning Area. Ini spesial dari topik saya, Ubiquitous Intelligence System ya. Ya, nama saya Niko Suranta. Ya, ini gambar juga nih, mungkin gambarnya mungkin bisa lihat ini ya, gambar saya ambil dari perpus nih ya. Perpus di kampus saya di Tokyo ya. Jadi saya suka nih apa namanya? View-nya dari kampus kalau butek lagi ngerjain apa, ngeliat keluar ya. Tapi kebetulan sekarang lagi nggak seperti ini ya, karena lagi musim dingin ya, jadi pohonnya butek semua. Ya. Oke, ini sedikit introduction. Tadi sudah diceritakan saya pendidikan saya S1 S2 di Teknik Elektro ITB, lalu S3 juga di Jepang, jurusan Computer Science and System Engineering. Penelitian saya sebenarnya mengenai wireless communication ya, wireless communication. Jadi background saya ada di elektro, tapi menariknya nih waktu saya mengajar Pak Oki juga, dia membimbing Pak Oki, saya mengajar di jurusan S2 Teknik Informatika gitu ya, Teknik Informatika. Informatika di BINUS dari tahun 2016. Ya sekarang saya juga masih mengajar ya di BINUS. Jadi mengajarnya online gitu ya, ngajarnya online. Nah, karena di BINUS ada online, jadi saya mengajar jurusan S1 dan Computer Science S1 dan S2 dari online ya. Lalu juga mulai tahun 2021 ya, 2021 saya mengajar juga. Nah, kembali lagi nih kiblatnya nih Electrical Engineering. Nah, jadi ini jadi sebenarnya agak ini juga ya, saya mengajar di 2 jurusan nih. Jurusan di Computer Science Electrical Engineering. Nah, di Tokyo City University. Nah, sebenarnya topik-topiknya nanti juga hampir sama seputar AI ya. Cuma penelitian saya di Jepang nanti lebih dikaitkan ke hardware-nya seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya pernah bekerja juga di Jepang ya, postdoctoral fellow itu maksudnya penelitian postdoktoral ya, jadi setelah doktor kita ya melanjutkan penelitian dari profesor, diberi posisi gitu ya, posisi peneliti ya. Lalu juga pernah di Redrix ini sebagai, saya belum tulis ya, sebagai sistem engineer ya. Ini juga salah satu startup ya di Jepang waktu itu. Untuk di bagiannya digital communication system, jadi merancang wireless chip ya, wireless chip. Nah, itu pengalaman saya dan juga beberapa aktivitas ya, misalnya visiting professor di Universitas Autonoma Barcelona ya. Kalau yang Barcelona ini kebetulan karena lagi pandemi kemarin jadinya online gitu ya. Tapi beberapa kali mengadakan sesi teaching dan juga diskusi dengan mahasiswa ya, mahasiswa di sana ya. Lalu juga di Andalas University pernah juga tahun 2018 ya saya diundang ke sana. Lalu juga Research Expert Committee di IICE Jepang. IICE Jepang ini adalah IICE, mungkin kalau pernah dengar IEEE ya. IEEE itu kan Ikatan Electrical Engineering ya dan Information System ya di dunia ya. Kalau IICE ini seperti IEEE-nya Jepang lah kurang lebih. Ya, jadi saya di situ bantu Research Expert Committee. Jadi salah satu tugasnya misalnya ada editor jurnal ya. Kita punya jurnal IICE. Nah, membantu editing jurnal, lalu juga membantu ada, ya kita punya conference routing juga, seperti itu ya. Lalu juga jurnal editor ya, di beberapa, ya mungkin kalau mahasiswa belum terlalu ini ya, terlalu apa namanya, nggak dengan jurnal editor atau reviewer ya. Intinya banyak naskah-naskah publikasi di penelitian itu perlu di-review dan perlu di ini ya, perlu dinilai apakah layak atau tidak. Nah, itu tugasnya jurnal editor dan reviewer. Oke, itu singkatnya aja. Lalu, ya ini outline saya ya. Outline saya pertama nanti kita mulai yang santai dulu nih. Ini saya pernah juga bawa intro ini dulu di kelas sebelumnya waktu diundang Pak Oki, Life as a Researcher. Nanti kira Life as a Researcher itu seperti apa gitu ya. Lalu saya masuk ke topik saya, Ubiquitous Intelligence System. Lalu juga Machine Learning for Health Monitoring Service. Nah, itu penelitian saya waktu di, topik penelitian saya waktu di BINUS ya. Machine Learning for Health Monitoring Service. Lalu juga ada terakhir summary ya.
Nah, jadi saya mulai life as a researcher. Nah, ini apa yang kira-kira yang dibayangan teman-teman nih kalau kita bicara tentang researcher nih? Kira-kira researcher itu mungkin seperti apa ya? Mungkin ya kayak apa ya? Kayak kutu buku isinya semua gitu kan ya. Jadi mungkin isinya seperti di sini gitu, lagi di lab gitu ya. Ya, mungkin ini udah nggak mandi-mandi atau gimana gitu ya. Lalu juga ya kerjanya di lab terus nggak pulang-pulang gitu ya. Nah, kira-kira mungkin itu nih bayangannya teman-teman kira-kira life as a researcher sebagai apa. Di sini saya bukannya ini ya. Ini saya cuma memberi gambaran aja sih buat teman-teman nih. Salah satu kan teman-teman ini masih panjang masa depannya. Jadi kira-kira banyak nih pilihan ke depannya mau jadi apa gitu ya. Saya cuma memberi gambaran aja sebagai researcher kira-kira nanti seperti apa gitu ya. Nah, supaya nanti jangan nanti jadi salah kaprah gitu ya bahwa wah kayaknya jadi researcher itu nggak enak deh. Ngapain sih kuliah sampai S3 misalnya gitu kan. Ngapain nanti kuliah sampai S3 capek apa namanya. Habis itu nggak asik kayaknya seperti itu ya. Nah, tapi ini ya ternyata apa sih life as a researcher? Ya, apakah yang kita bayangkan seperti ini nih misalnya? Ya, hardware ya, ngurusin hardware seperti ini nih ya. Coding ya seperti itu ya. Lalu whiteboard discussion ya. Apakah itu terus ya? Apa no life lah istilahnya ya? Banyak yang bilang wah no life ya sebagai researcher. Nah, memang ini part dari researcher ya. Memang ini part dari kehidupan sebagai researcher ya. Diskusi ya, lalu coding dan sebagainya ya, lalu yang oprek hardware ya karena jurusan elektro dan sebagainya. Tapi ternyata begitu sudah ini ya, begitu kita working hard ya di lab ya, diskusi dengan teman-teman, dengan profesor ya, ternyata yang saya jalani itu ternyata mengasihkan gitu ya. Ternyata ini lots of work traveling ternyata. Nah, jadi ini contohnya waktu saya S3 ya di Jepang ya. Waktu saya S3 di Jepang, profesor saya selalu nih menginspirasi menantang kami gitu ya mahasiswa PhD. Ayo nih ada conference di Amerika nih, ada conference di Kanada, ada conference di UK gitu kan. Coba challenge gitu ya. Nah, akhirnya ya gitu ya. Kita coba submit dan biasanya conference yang susah sih mereka nih. Misalnya nih di Quebec di Kanada tahun 2012 ya. Ini waktu saya presentasi waktu itu kebetulan saya dapatnya sesi poster ya. Nah, sesi poster ya, tapi ya di sela-sela itu ya kita bisa jalan-jalan gitu ya. Ini contohnya di Quebec, Kanada tahun 2012. Quebec itu salah satu kota ya yang berbahasa Perancis ya, satu-satunya kota berbahasa Perancis di Kanada. Lalu tahun 2013 profesor saya nantang lagi. Dia ngirim email isinya cuma satu, take me to London katanya. Take me to London kan. Isinya conference ini lagi. Take me to London karena kalau misalnya kita berhasil submit dia juga ikutan nanti ke sana kan nemenin kita kan sebagai mahasiswanya gitu ya. Nah, akhirnya ya udah saya coba submit lagi, diterima lagi. Akhirnya bisa kali ini sesi oral kita presentasi lagi di sana ya. Nah, ini nanti ada gerejanya lalu juga ini ya Chelsea Football Club nih walaupun saya penggemar MU nih. Tapi kemarin sempatnya di London aja jadi cuman ke klub Chelsea kan ya. Klub tetangga. Nah, lalu juga ya yang lain juga banyak ya ke Incheon Seoul 2011. Ini ada conference yang isinya sebenarnya conference ini di skiing site ya, jadi tempat ski ya. Jadi kadang-kadang yang lucunya itu saat kita presentasi tuh profesor-profesor yang datang udah pakai baju ski gitu sebenarnya. Niatnya mau conference apa mau ski gitu ya. Nah, itu agak lucu juga. Nah, ini juga di Sydney tahun 2019. Nah, lalu juga di Cairns di ini ya, Great Barrier Reef ini ya dia batu karangnya, terumbu karangnya indah sekali ya di Cairns. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan hard work di lab itu, kita punya chance nih untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan mempresentasikan hasil kita gitu ya. Dan yang menariknya ya itu ya, yang menariknya itu ya kalau Anda juga suka jalan-jalan ini nggak bayar gitu ya, kita dibayarin gitu, dibayarin sekolah, dibayarin ada sponsornya selalu gitu ya. Dan juga membuat visanya juga nggak susah karena kita sudah ada invitation letter biasanya dari panitia gitu ya. Lalu juga ada beberapa lagi pengalaman saya nih publish artikel ya di Japanese Engineering Magazine. Ini salah satu engineering magazine yang salah satu yang terkemuka. Ini maaf ya, ini ada anak saya di sini. Ini interface. Ini kebetulan harusnya yang nulis profesor saya gitu, cuman
profesor saya lagi sibuk sekali, akhirnya minta tolong saya dan juga beberapa rekan saya gitu ya. Nah, ini jangan mengira saya bagus sekali bahasa Jepangnya. Ini sebenarnya saya nulisnya bahasa Inggris nih, tapi dibantuin translating sama teman-teman nih. Nah, akhirnya terbit nih sebagian mengenai wireless security ya, mengenai wireless security. Lalu ini juga kita punya produk, kita kita presentasikan juga di Tokyo. Nah, itu zaman mahasiswa ya, sampai berapa sebelum saya begitu sempat ke BINUS 2016, 2021. Nah, 2021 saya tarik lagi nih challenge nih setelah terdiskusi dengan istri dan sebagainya. Wah, kita challenge lagi lah ke Jepang nih, mumpung lagi pandemi gitu kan. Lagi pandemi, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kita sekalian pindah aja gitu. Nah, jadi akhirnya coba challenge. Masukin berapa lamar, akhirnya ada yang nembus juga nih ya. Satu ke University namanya, Tokyo University. Jadi, ya memang prosesnya juga ya awalnya kita masukin dokumen gitu ya, seperti itu. Lalu dia sempat minta interview sebentar, pengen lihat orangnya seperti apa gitu ya. Nah, lalu setelah misalnya lolos seleksi dokumen, kita di interview ya. Waktu itu ada demo teaching sama interview mengenai penelitian. Jadi yang menghadiri itu ada profesor, ada berapa ya? Sebenarnya dia mengundang profesor semua di jurusan itu sih, di jurusan elektro ya. Jadi kayaknya ada 9-10 profesor gitu ya, di waktu pakai Zoom ya, saya dari rumah. Lalu juga mahasiswanya hadir, saya disuruh ngajar pertama mengenai Introduction to Electrical Circuit. Itu juga sharing tentang penelitian saya, baru tanya-tanyain seperti itu. Nah, puji Tuhannya bisa diterima akhirnya 2021 ya, 2021 September saya mulai bekerja di Tokyo University. Walaupun awalnya online dulu ya, karena belum dapat visa ya, karena saat itu kan Jepang itu juga sangat ketat sekali ya untuk visa ya. Mungkin ada yang pernah coba ya. Tahun 2021, tahun 2022 akhir kemarin lah baru mulai bisa orang wisata ke Jepang gitu, bisa masuk ke Jepang. Jadi saya 2021 bisa masuk Jepang, orang juga heran loh gimana bisa masuk ya, karena ada surat dari dekan yang menuliskan ini mahasiswa Pak Niko punya mahasiswa bimbingan nih, kalau dianya nggak datang ke Jepang nanti mahasiswanya nggak lulus gitu ya. Akhirnya diperbolehkan masuk ke Jepang gitu ya. Nah, ini contoh nih waktu di bulan April kemarin ya, penyambutan mahasiswa baru ya, kebetulan ada backgroundnya Sakura ya. Ini sebelah kanan ini library, sebelah depan ini ada kafetaria ya. Nah, ini juga pemandangan lain dari kampus saya. Autumn ya, ini autumn ya, sebelum bulan November kemarin ya. Nah, ini juga berapa bagian lagi gedungnya ya, berapa bagian gedung. Ini gedung baru, kebetulan sekarang saya di gedung ini ya. Ini gedung ini isinya lab semua ya, Awalnya saya bingung ya, kenapa sih kok nih bangunannya kok tengahnya bolong begini gitu kan. Awalnya saya bingung juga kenapa bangunnya tengah bolong gini, bukannya kalau hujan jadi tempias ke dalam gitu ya. Ternyata tujuannya buat ini ya. Saya baru sadar juga, kemarin ada profesor yang posting gitu ya di LinkedIn-nya. Ternyata ini untuk ini, misalnya ini kan engineering ya, lab engineering ya, banyak kan lab teknik mesin, teknik elektro gitu, punya alat-alat berat, misalnya mesin X-ray dan sebagainya. Ternyata ini buat menyalurkan mesin-mesin seperti ini gitu ya. Saya baru sadar, oh ini ternyata maksudnya ya. Nah, jadi memang isinya di sini alat-alat berat, alat-alat penelitian semua seperti itu ya. Jadi pagi-pagi kalau kita datang gitu ya, ada mahasiswa lagi ngelas itu biasa gitu. Jadi datang pagi-pagi, nggak cuma laki-laki doang ya, perempuan juga ngelas gitu ya. Jadi kalau mencari jodoh yang suka ngelas ya ada di situ lah. Ya. Nah, ya jadi itu ya ini juga nih, ini ya di lantai saya nih isinya semua profesor-profesor di teknik elektro ya. Nah, ini sisinya orang Jepang semua, orang asing di sini, lantai ini saya, dan ini ada dari Singapura teman saya, alumni MTU dia. Nah, jadi pada awal masuk saya juga sempat kagok juga ya, karena universitasnya di Tokyo ya, ternyata profesor-profesor yang lain tuh rata-rata alumni universitas top di Jepang ya, seperti Universitas Tokyo Institute of Technology gitu ya. Ya, kita bayangkan ya dia universitasnya sudah tua, pasti alumninya banyak gitu ya. Dan alumninya pasti tersebar di mana-mana ya. Ternyata ya di Universitas Tokyo banyak mengajar dari situ gitu ya.
Ya, tapi ya kita coba berjuang aja ya. Yang penting kita melakukan day in day out, kita coba bekerja melakukan yang terbaik ya. Dan semoga bisa naik level juga, bisa sama seperti mereka gitu ya. Oke, mungkin itu ya cerita singkat aja life as a researcher gitu ya. Jadi ya ternyata life as a researcher nggak terlalu membosankan bosan di lab seperti itu ya. Ya ini bisa juga buat teman-teman, nanti silahkan nih challenge nih. Setelah lulus nanti cari-cari beasiswa nih. Pak Oki juga katanya lagi cari beasiswa juga di Singapura ya. Nah, challenge cari studi lanjut ya ke Eropa atau ke Jepang gitu ya. Atau kalau misalnya tadi kata Pak Oki juga bisa, kalau misalnya tertarik ke Jepang juga silahkan nanti bisa cari website saya nikosuranta.com. Nanti bisa cari-cari kira-kira ada opportunity apa di situ. Saya juga salah satu cita-cita saya juga sebenarnya ini ya ya ingin ya intinya kita membawa teman-teman kita dari bangsa kita juga lebih maju gitu ya, seperti profesor dari Bangladesh, Nepal pasti ada membawa mahasiswa dari negaranya gitu ya. Jadi saya juga salah satu cita-cita saya juga membawa ada mahasiswa Indonesia lah bisa masuk ke lab saya untuk bisa belajar juga ya, sehingga saya paling nggak punya kontribusi juga untuk memajukan orang Indonesia juga. Ya makanya saya juga dari sini juga masih mengajar juga di BINUS dari secara online ya. Oke, itu cerita singkat, mudah-mudahan nggak terlalu banyak waktu di situ ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya, ini mengenai Ubiquitous Intelligence System, ya, penelitian saya. Nah, ini penelitian saya tahun 2016, 2009-2016 di Kyushu. Ini banyak kan mengenai ini ya wireless communication ya, wireless communication, kita signal processing, lalu juga pembangunan chip ya. Chip itu ini ya chip yang ada di HP Anda, di komputer Anda gitu ya, yang berfungsi sebagai otaknya ataupun yang menjalankan semua fungsi di sana gitu ya. Lalu di BINUS, di BINUS saya mulai memutar otak nih, karena dari saya jurusan elektro, saya masuk computer science, jadi mahasiswa saya mahasiswa computer science ya. Mahasiswa computer science kalau nanti disuruh nyentuh listrik kesetrum lagi kan. Jadi ya mereka jagonya nyentuh komputer nih kan. Ya, jadinya saya mulai mengarahkan topiknya harus ada, kalau misalnya di IT tuh kita naik layer ya, layernya. Kalau kita bicara OSI layer ya, harus bicara ke application layer. Makanya saya mulai meneliti di smart health monitoring system ya, sama IoT sistem yang lain. Tapi saya tetap mempertahankan keelektroan saya nih, karena IoT kan pasti pakai hardware semuanya. Makanya semua penelitian saya itu IoT, pasti ada integrasi antara hardware dan software. Ya. Misalnya smart farming, kita menggunakan sensor kelembapan, sensor ini ya, deteksi air ya, lalu di smart health monitoring, sensor jantung ya. Nanti datanya kita olah ya, lalu nanti kita coba olah dengan AI untuk bisa menjadikan insight yang baik gitu ya. Nah, sekarang di Tokyo University saya kembali lagi nih, mahasiswa saya jadi mahasiswa elektro lagi. Nah, memang ternyata beda ya, mahasiswa elektro lagi kalau disuruh programming mereka pusing gitu ya. Suruh programming mereka pusing. Nah, jadi mereka lebih jago mainan listrik, mainan hardware gitu ya. Makanya saya kembali masih tetap AI ya, tapi saya sekarang penelitiannya AI untuk edge device ya, untuk edge device. Edge device itu device ini ya, microcontroller ya. Nanti saya jelaskan seperti apa untuk smart IoT system. Jadi background-nya kenapa sih tertarik penelitian ini? Mungkin sudah pernah dengar ya Society 5.0 ya. Society 5.0 ini sebenarnya jargon yang dibuat oleh Jepang ya. Jadi kalau dulu di Information Society di 4.0 ini ada cyberspace ya, cyberspace di cloud ya. Lalu physical space di tempat kita hidup ya. Nah, ini dulu tidak ada ketersatuan nih. Ini semua terpisah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada data yang di sini, misalnya sudah diperoleh data yang diperoleh misalnya navigation system dari kendaraan ya, atau misalnya data-data kesehatan, itu datanya dikirim ke cloud gitu ya. Nah, datanya dikirim ke cloud, disimpan, terus mau diproses, ditarik lagi datanya gitu ya, ditarik lagi datanya. Jadi tidak ada ketersatuan, gitu, tidak ada integrasi gitu ya. Tapi di cyber ini namanya cyber physical space, ada istilahnya cyber physical space. Mungkin ada yang pernah dengar nggak? Cyber physical space. Jadi cyber physical space ini ada integrasi antara cyber space dan physical space. Apa sih yang mengintegrasikan? Itu ada istilahnya namanya big data ya, artificial intelligence. Jadi akibatnya apa? Data-data yang diperoleh dari physical space di sini ya,
data-datanya ini nggak harus nggak harus ditarik lagi nanti ke physical space ya, disimpan di cloud, cuma disimpan doang, ditarik lagi ke physical space untuk dianalisa sama expert, itu kalau di sebelumnya. Tapi kalau misalnya di 5.0 ini data-datanya itu bisa dianalisa secara otomatis sama AI, sama big data, sehingga langsung memberikan lagi insight ke physical space ya. Contohnya misalnya nih automatic driving dia kan bisa langsung ya, dari datanya dia bisa mendeteksi kendaraan di sekitarnya ada berapa ya, lalu dia bisa langsung mengotomasi ya setirnya seperti apa gitu, setirnya arahnya kemana dan sebagainya. Lalu misalnya dia bisa mendeteksi depan ada orang menyeberang jalan ya, nah gitu ya. Nah jadi itu ya, jadi dengan adanya AI big data ini terwujud namanya cyber physical space, cyber physical system. Nah, nanti tujuannya apa ya? Jadi tujuannya macam-macam ya dengan AI ini ya. Comfortable living ya. Ya, bagaimana menyediakan living support dan conversation partner by robots. Ya, ini mungkin banyak ya. Customer service, chatbot ya dengan menggunakan AI seperti itu ya. Early detection of illness through real-time health check-up. Nah, ini salah satu topik penelitian saya juga ya. Real-time monitoring dari kesehatan. Nah, lalu juga maaf tadi kayaknya salah. Nah, ini topik penelitian saya ya. Jadi ubiquitous intelligence system. Ubiquitous itu artinya pervasif ya di mana-mana gitu ya. Ubiquitous artinya di mana-mana. Jadi ubiquitous computing, komputasi yang bisa dilakukan di mana-mana ya. Karena sekarang ada banyak mesin alat-alat microcontroller ya, yang kecil-kecil ya, sehingga semua nanti bisa ada komputernya gitu ya. Sehingga ke depan nanti kulkas Anda pun ada komputernya, AC Anda pun ada komputernya, itu ya, karena ada perkembangan teknologi microcontroller ya. Nah, intelligence system artinya sistem yang mempunyai intelligence ya, mempunyai tadi ya kan ada AI tadi ya. Jadi sistem itu pun ya nantinya bisa ada namanya machine to machine communication ya, karena dari mesin itu pun sendiri bisa melakukan decision ya, karena mereka punya intelligence. Nah, tadi ubiquitous computing sudah saya jelaskan ya, ini dengan semua mesin-mesin ya, semua mungkin sudah biasa sekarang buat kalian nih, handphone, tablet, semuanya. Tapi ke depan nanti semua alat-alat ini ada ininya semua ya, ada microprosesornya. Ada dari mesin cuci ya, lalu juga rice cooker dan sebagainya. Nah, jadi itu ya ubiquitous intelligence system, intinya apa di sini? Ya ini sebenarnya ya mungkin nama lainnya bisa juga disebut smart IoT ya. Jadi pertama nanti komponen pertama ada data acquisition ya. Data acquisition bisa menggunakan sensor ya, bisa menggunakan sensor atau menggunakan kamera. Ini penelitian saya sekarang banyak di sini ya. Menggunakan sensor misalnya di bidang kesehatan ya, sensor ECG gitu ya. Lalu menggunakan kamera, kita juga banyak mengembangkan penelitian, misalnya dengan mahasiswa BINUS, saya lagi mengembangkan penelitian sistem attendance ya, dengan menggunakan face recognition ya, dengan spesialisasi yang bisa mendeteksi muka bermasker dan juga bisa mendeteksi pemalsuan wajah gitu ya. Jadi kalau ada memalsukan wajah misalnya dikasihnya foto gitu ya, bisa kita deteksi gitu ya. Nah, nanti semua data-data yang diperoleh ini akan di tengah-tengah ini diproses analisis ya. Prosesnya di mana? Bisa di cloud computing atau bisa di edge computing. Nanti saya jelaskan ya edge computing device itu seperti apa. Nah, lalu juga ada monitoring dan automation ya. Monitoring automation, jadi hasil dari processing analisisnya itu nanti akan dimunculkan di komputer ataupun di mobile device untuk bisa dilakukan otomasi ataupun memberikan insight tambahan. Nah, ini ya tadi ya edge computing ya, edge computing gunanya untuk real time application ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, mungkin selama ini yang banyakkan pemrosesnya di cloud ya, banyakkan diproses di cloud. Tapi kalau namanya pemrosesan AI di cloud itu artinya datanya dari device kita harus ditransmisikan dulu ke cloud dan itu melewati jaringan internet. Kalian tahu jaringan internet itu kan karena usernya banyak dan juga tidak reliable, jadi pasti lama gitu ya. Nah, untuk proses-proses yang butuh real time, kita butuh di tengah-tengah nih, ada edge server istilahnya ya. Edge servers atau edge computing ya. Edge server. Jadi di tengah-tengah ini ada mesin server-server yang mungkin yang tidak terlalu high spec,
tapi bisa membantu proses AI-nya di sini. Jadi misalnya proses deteksinya bisa dilakukan di sini gitu ya. Nah, ini juga bisa untuk membantu privacy dan scalability. Nah, misalnya edge computing device ini seperti apa sih ya? Ya mungkin kalau teman-teman Raspberry Pi sudah sering dengar ya, Arduino dan sebagainya ya. Ini juga sekarang saya lagi banyak main nih menggunakan NVIDIA. Ini ya, lagi mencoba juga NVIDIA Jetson Nano ya. Ini buatannya NVIDIA. Ini ada GPU-nya ya, GPU-nya dengan low spec ya. Nah, kita coba nanti melakukan inference-nya di sini gitu ya. Atau FPGA. Nah, ini karena begitu ke Jepang saya kembali ke elektro lagi ya. Nah, jadi sekarang penelitiannya banyak di FPGA. Kalau FPGA ini kita merangkai sirkuitnya ya. Jadi kita merangkai sirkuitnya. Jadi sirkuitnya kita, sekarang sirkuit desain itu pun beda sama dulu ya. Kalau dulu sirkuit desain itu analog semua ya, dengan hardware, tapi sekarang sirkuit desain pun bisa dilakukan dengan software. Nah, nanti menarik lagi, FPGA desain ini pun bisa dilakukan dengan namanya high level synthesis. High level synthesis artinya, kalau dulu melakukan dengan software itu dengan bahasa RTL namanya, Register Transfer Language. Nah, itu yang ngerti cuma orang elektro. Tapi sekarang yang desain FPGA ini bisa dari orang computer science. Kenapa? Karena bisa desainnya menggunakan bahasa C atau bisa menggunakan Python. Nah, itu ya. Itu sekarang lagi banyak saya lakukan juga. Nah, ini tadi yang bedanya kalau memproses AI di cloud sama di edge ya. Kalau di cloud ya. Nah, cloud ini banyak kan nanti kita gunakan untuk training ya. Training AI kita gitu ya. Nah, ini ya sifatnya ya high bandwidth requirement, high cloud computation dan sebagainya. Jadi cocok untuk proses training ya. Jadi untuk training model kita ya. Sebelum nanti model digunakan. Tapi begitu modelnya sudah jadi, modelnya itu bisa kita terapkan di edge ya, di edge computing ya. Ya, di alat-alat ini misalnya di drone ya, seperti ini ya. Nah, ini sifatnya real time processing ya, suitable for inference dan sebagainya. Nah, ini contohnya AI cloud versus AI edge ya. Tadi ya, kalau misalnya yang atas ini di cloud ya, banyak dataset nih kita coba nih. Misalnya sekarang saya lagi, kalau di Jepang penelitian saya tentang ini. Kita coba power line inspection, apa namanya, monitoring tiang listrik ya, monitoring tiang listrik. Ini karena kebetulan saya kerjasama sama profesor jurusan arus kuat ya. Jadi kita monitoring tiang listrik, pembangkit listrik dengan menggunakan drone dan computer vision gitu ya. Jadi ceritanya drone-nya nanti kita pasangin kamera gitu ya. Lalu drone-nya itu bisa ngelihat, nanti bisa memantau kira-kira bisa mendeteksi komponen dan juga bisa mendeteksi nanti kira-kira cacatnya ada di mana gitu ya. Ada komponen yang rusak gitu ya. Nah, yang saya lakukan sekarang seperti ini nih. Sekarang kita baru mengembangkannya dengan Raspberry Pi, tapi nanti kita mau coba dengan FPGA, Jetson Nano, dan sebagainya. Jadi data center di server kita coba ya. Banyak dataset kita coba. Kemarin mahasiswa saya ngambil sekitar 2000 foto ya. Saya lupa 2000 foto ya, 2000 foto. Nah, ini mahasiswa saya kayaknya cukup profesional juga. Saya lihat kameranya profesional ya. Dan juga ternyata dia bisa ngambil 2000 foto dalam 2 jam. Saya pikir, kamu bisa ngambil 2000 foto dalam 2 jam. Gimana ceritanya? Saya masih bayangin langsung seperti itu ya. Nah, 2000 foto seperti itu. Nah, kemarin kita training di server kita ya. Di server kita. Kemarin ada 3 hari, 4 hari seperti itu ya. Nah, kita training supaya kita bentuk model AI-nya gitu ya. Nah, setelah model AI-nya jadi, kita taruh kemarin di Raspberry Pi. Nah, di Raspberry Pi nanti bisa mendeteksi langsung ya. Deteksi langsung, dicoba dikasih testing datanya, dia bisa mendeteksi gambarnya, oh ini bagian konektor, bagian hanger, dan sebagainya. Nah, ini kalau contohnya di sini dia gambar buah-buahan, nanti di Edge bisa melakukan proses inference-nya. Jadi tadi menggunakan ini ya, pre-computed weight ya, jadi model yang sudah kita bentuk, pre-computed weight itu kita masukkan ke Edge device-nya. Nah, jadi itu ya, tadi penelitian mengenai ubiquitous intelligent system ya, jadi intelligent system yang bisa diterapkan di mana aja gitu ya. Nah, ini masuk contohnya nih sekarang lebih detail lagi dari topik apa namanya general topiknya ya. General topiknya ubiquitous intelligent system. Saya masuk nih sekarang machine learning for health monitoring service. Nah, ini penelitian saya seperti apa. Nah, ini background-nya lagi saya mulai ya. Dari Deloitte menyatakan 2020 Indonesia hanya punya sekitar 300.000 hospital beds ya. Nah, hanya punya tempat tidur di rumah sakit 300.000 untuk bisa serve populasi 270 juta orang ya.
Nah, ini mukanya kemarin terekspos ya pas saat COVID ya, kekurangan orang dan kekurangan sarana di rumah sakit seperti itu ya. Dan jumlah dokter bisa dilihat ya, jumlah dokter per 1.000 residen ya. Jumlah dokter per 1.000 residen di Jakarta aja 0,38 dokter per 1.000 residen ya. Nah, sangat jumlah physician juga sangat sedikit gitu ya. Nah, ini kita coba explore ya kemajuan teknologi sensor ya, sensor wearable and contactless ya. Mungkin nggak kita bisa melakukan monitoring secara reguler ya di rumah gitu ya. Tujuannya kita punya ini bikin internet IoT system yang bisa diintegrasikan dengan wearable ataupun contactless sensor. Wearable yang Anda bisa pakai di dada atau misalnya pakai di tangan gitu ya. Contactless nih contohnya BCG sensor saya pernah explore juga dengan mahasiswa, ditaruh di bawah tempat tidur ya. Nah, ini itu bisa mendeteksi sinyal ECG juga. Nah, ini big picture dari smart health monitoring ya. Big picture smart health monitoring, jadi kita coba data akuisisinya ya. Kalau ini yang tradisional dengan polysomnografi ya. Kalau ini kita pakai sensor wearable ataupun sensor balistokardiografi. Nah, data dari sensor ini nanti kita olah di sini nih. Ini sebenarnya bagian edge-nya nih, bagian edge-nya data konsentrator, data agregator ya. Bisa menggunakan smartphone atau bisa menggunakan tadi microprosesor ya seperti Raspberry Pi, lalu juga Jetson Nano dan sebagainya. Nah, lalu juga ada cloud storage untuk menyimpan data dan juga memproses lebih lanjutnya. Monitoring application. Ini dari paper saya tahun 2016. Nah, lalu juga apa saja sih yang saya lakukan di sini ya? Apa sih yang saya lakukan di penelitian ini? Pertama, sebenarnya ada dua jenis ya. Ada dua jenis yang saya lakukan di penelitian di health monitoring ini. Pertama, saya membuat algoritma AI-nya ya, membuat algoritma AI-nya untuk bisa memprediksi penyakit ya, memprediksi penyakit. Atau misalnya contoh di sini AI untuk memprediksi sleep stage ya. Jadi kita menggunakan apa namanya? Jadi kalau misalnya Anda tidur itu kan ada stage-stage-nya ya. Ada mulai dari light sleep, masuk deep sleep, ada rapid eye movement itu ketika mata Anda terbuka secara kecil dan cepat dan itu pada saat Anda lagi sedang tidur gitu ya. Nah, itu kita coba deteksi, klasifikasikan tuh stage-stage itu dengan menggunakan sinyal ECG. Ya, ada fitur namanya heart rate variability ya. Nah, jadi kita coba kembangkan salah satu ini menggunakan extreme learning machine dan particle swap optimization ya. Ini sudah kita publish tahun 2021. Nah, di situ kita coba memprediksi klasifikasi tidur ya. Dan bisa kita lihat untuk dua kelas membedakan antara tidur dan tidak tidur ya. Ini bisa mencapai akurasi sampai 82% seperti itu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kita menggunakan untuk memprediksi kualitas tidur. Nah, nanti saya ceritakan juga ada aplikasinya yang sudah kita buat juga ya. Nah, lalu juga ada AI for sudden cardiac death prediction ya, sudden cardiac arrest gitu ya. Kalau kalian yang suka nonton bola ya dulu ya, mungkin pernah lihat ya, Christian Eriksen ya dulu waktu itu ya, aku sempat Piala Eropa 2020 yang diselenggarakan 2021 itu kan, dia sempat kolaps ya, karena tiba-tiba jantungnya berhenti berdetak gitu ya. Nah, di sini kita coba lakukan penelitian menggunakan sinyal ECG juga, kita bisa nggak kita memprediksi nih, apakah dia punya potensi ini, misalnya berapa minggu sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya dia punya prediksi seperti punya potensi terkena sudden cardiac arrest ini atau tidak seperti itu ya. Nah, kita coba kembangkan beberapa metode ya dengan rekan saya juga nih ya. Ada beberapa metode yang kita kembangkan ya, ini menggunakan long short-term memory ya, atau menggunakan ensemble model based heart rate variability features dan sebagainya ya. Jadi banyak juga sumber data yang kita gunakan ya. Ya, misalnya ini menggunakan T-wave alternance itu salah satu feature dari sinyal ECG seperti itu ya. Nah, sama juga sebenarnya di penelitian Pak Oki ya, Oki Barus waktu master juga itu ya, AI untuk prediksi aritmia ya. Nah, prediksi aritmia ini juga sebenarnya salah satu feature juga yang kita salah satu symptoms lah untuk sudden cardiac arrest. Nah, mungkin Pak Oki waktu itu sudah ini juga ya penelitian di situ ya. Nah, selain penelitian tentang AI-nya, kita meneliti apa lagi sih? Nah, kita juga bikin cloud platformnya ya. Kita bikin cloud platform tadi ya. Karena tadi sistem saya kan ada pengambilan datanya, lalu ada cloud-nya, sampai muncul aplikasi gitu ya. Nah, kita bikin cloud platformnya.
Nah, di sini bisa kita lihat dari misalnya dari datanya kita ambil dari sensor ya. Nah, ini IoT platform kita ya. Nah, ini kita ada mesin-mesin, ada microservices ya. Jadi microservices bedanya sama yang sebelumnya monolith. Kalau microservices ini satu mesin satu service ya. Nah, jadi ketika misalnya ada kita mau meningkatkan satu bagian aja, misalnya bagian klasifikasinya, bagian AI-nya gitu ya. Kita cuma bisa mengembangkan mesin-mesin lain yang spesifik buat itu ya, tidak harus mengembangkan semua service, semua bagian gitu ya. Nah, dengan microservices ini ya, tentunya hasilnya satu nih ya, average memory consumption-nya juga lebih rendah ya, lalu juga latency-nya juga lebih cepat ya, seperti itu ya. Nah, ini contohnya kemarin hasil sudah kita publish di IEEE VTC Spring dan juga di IEEE Access. Nah, ini contoh ya, kemarin dari hasil dari cloud platform kita, AI yang kita lakukan di cloud ini, kita membuat dashboard seperti ini ya. Jadi dari sinyal ECG tadi, kita bisa bedakan misalnya ini orang ini 3 jam nih dia ada di tempat tidur ya. Berapa jam sih? Jadi kan kita mengklasifikasikan ya tahapan tidurnya. Berapa jam sih dia terlelap, berapa jam sih dia bangun gitu ya. Lalu sleep efisiensinya ya. Sleep efficiency itu maksudnya saat dia sudah masuk ke tempat tidur itu berapa jam sih bagiannya dia tidur gitu ya. Ya mungkin ada orang 4 jam dia di tempat tidur tapi ternyata cuma 2 jam doang tidurnya, seperti itu artinya 50% seperti itu ya. Nah, bisa lihat juga total light sleep-nya, total deep sleep-nya, total REM-nya ya. Nah, ini bisa jadi insight nih, bisa jadi insight buat para dokter ada sleep clinic misalnya seperti itu ya. Contohnya kalau misalnya tidur Anda deep sleep-nya kurang gitu ya. Nah, deep sleep-nya kurang itu yang bikin Anda misalnya jadi gampang capek, ya, sakit, dan sebagainya. Atau REM-nya, rapid eye movement-nya hampir nggak ada gitu ya. Artinya Anda nggak pernah masuki tahap mimpi, artinya Anda nggak pernah tidur nyenyak sekali gitu ya. Nah, ini insight-insight yang bisa digunakan sebenarnya oleh para dokter ya, para ahli tidur ya, untuk bisa memberikan suggestion buat para pasiennya. Nah, ini yang coba kita bangun ya. Kalau sekarang itu sebenarnya, kalau misalnya kita memeriksa kualitas tidur itu kita harus datang ke sleep clinic, lalu dicek tadi sleep di polisomnografi ya, kita tempelin sensor di mana-mana. Itu tidur di rumah sakit Anda ya, tidur di rumah sakit 1 malam ya. Itu tidur di rumah sakit 1 malam biayanya saya pernah coba waktu itu 5 juta semalam. Nah, 5 juta semalam ya. 5 juta semalam. Nanti dia dapat hasilnya. Nanti hasilnya akan dinilai dikasih scoring ya sama tim dokternya. Baru nanti Anda dapat ini nih, kira-kira kualitas tidur Anda seperti ini. Nah, tapi cita-cita kita ini yang kita bikin bisa nggak perlu seperti tadi ya, mahal sekali ya. Tapi walaupun ini cuma sensornya ECG doang gitu ya, pasti dari sisi akurasi juga masih harus tingkatkan ya. Bisa nggak dilakukan di rumah aja gitu ya. Tapi datanya lebih banyak kan. Datanya nggak cuma sekali semalam tidur, Anda bisa pakai data Anda sebulan tidur misalnya seperti itu kan. Ya. Nah, itu yang coba kita lakukan di sini. Ini juga SCD monitoring apps juga sudah coba kita kembangkan juga ya. Nah, ECG monitoring, lalu juga sudden cardiac arrest detection and warning ya, menggunakan find doctor for consultation dan juga medicine management. Ya, jadi summary-nya ya, jadi kita coba melaksanakan ini research di hub monitoring ya dengan menggunakan AI prediction ya, cloud platform, dan sekarang saya masuk ke edge device ya. Tadi ya AI-nya yang tadi itu masih kita kembangkan di cloud semua. Nah, tapi kedepannya AI-nya mau kita pindah ke edge device ya, ke edge device menggunakan Jetson Nano atau menggunakan FPGA, sehingga semoga nanti inference-nya bisa dilakukan lebih cepat gitu ya. Ya, jadi modelnya tetap kita training di cloud, tapi nanti modelnya buat memprediksi secara langsung itu bisa kita taruh di edge sehingga hasilnya bisa lebih real time. Oke. Kurang lebih itu ya tadi ya topik dari saya ya mengenai Ubiquitous Intelligent System dan penelitian di hub monitoring. Ini website saya dan juga kontak saya. Ya, saya kembalikan ke Pak Oki nih, mungkin kalau ada yang mau jawab silahkan. Oke, terima kasih Pak Niko. Jadi tadi ada beberapa insight ya yang mungkin bisa diimplementasikan oleh teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Tapi sebelum saya lupa, nanti salah satu pembicara, karena tadi Pak Niko menutupnya dengan
training di cloud gitu ya. Jadi nanti saya menginformasikan lebih dulu, nanti kita bakal ada satu narasumber lagi di minggu-minggu berikutnya itu dari AWS. Nah, nanti salah satu topiknya itu mengenai itu juga gitu ya, bagaimana melakukan training di cloud dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan insight tambahan lagi kepada Anda yang saat ini sedang mempersiapkan topik tugas akhir gitu ya. Jadi nanti itu adalah Senior Solution Architect dari AWS gitu. Jadi nanti bisa melengkapi lah. Nah, jadi beberapa catatan yang tadi bisa diimplementasikan untuk teman-teman mahasiswa. Tadi Pak Niko sudah memperkenalkan mengenai cyber physical system. Kemudian di situ dianalisis ya sama expert ya. Tadi juga disinggung mengenai yang implementasi mengenai penggunaan sensor yang diimplementasikan untuk menganalisis kualitas tidur. Nah, makin ke sini juga makin banyak pembahasan mengenai itu. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa siapa tahu ada yang tertarik, sebenarnya banyak toolsnya sudah ada gitu ya. Jadi kita tinggal melakukan analisis-analisis yang ada gitu, dan juga menganalisis datanya juga seperti apa sih gitu kira-kira. Nah, itu juga topik-topik penelitian yang bisa dilakukan. Kemudian itu ada lagi yang tadi juga langsung saya search gitu ya mengenai drone programming gitu. Itu juga salah satu topik yang sedang beberapa dosen kita sedang coba eksplorasi ya. Tapi saya baru dapat insight tadi itu bahwa diimplementasi untuk memonitor apa tadi Pak kaitannya dengan listrik, sorry. Apa namanya tiang listrik, bangkit iya. listrik ya. Tiang listrik yang bermasalah ya mungkin ya. Ya, jadi monitoring tiang listrik bagian mana yang kira-kira ada masalah, bagian mana ada yang missing, bagian mana yang rusak seperti itu. Itu yang menggunakan drone tadi ya untuk memonitornya. Nah, dan satu lagi itu ada tadi satu lagi mengenai sistem attendance menggunakan face recognition. Nah, itu adalah beberapa topik tadi yang mungkin bisa diimplementasikan untuk di tugas akhir gitu kira-kira ya. Nah, jadi dari rekan-rekan mahasiswa sekalian, sekiranya ada pertanyaan dulu terkait dengan ide atau insight yang didapatkan, mungkin boleh raise hand atau mungkin boleh sampaikan di kolom chat juga bisa gitu ya terkait dengan topik-topik penelitian. Tadi juga Pak Niko udah menyampaikan sekiranya ada yang ingin melanjutkan studi ya. Jadi tadi Pak Niko membuka dengan encourage menjadi dosen sama. Jadi itu juga yang selalu di beberapa pertemuan dulu saya sempat sampaikan gitu ya. Jadi kehidupan menjadi seorang peneliti itu sebenarnya menyenangkan gitu. Jadi sekiranya ada yang berminat mungkin setelah ini tahun ini sepertinya kalian bakal lulus yang buat mengambil 3,5 tahun. Mungkin udah boleh mulai cari-cari gitu ya, beasiswa apa yang ada gitu, dan seterusnya gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa saling terkonek lah, kira-kira demikian. Oke, sekiranya ada pertanyaan mungkin boleh disampaikan ya. Nah, jadi sekarang Pak Niko sedang riset apa Pak yang sedang dilakukan saat ini? Oh iya, kalau kebetulan nih ya, karena saya di Jepang dan di BINUS juga masih penelitian ya dengan mahasiswa juga. Kalau di Jepang saya tadi fokusnya di itu, di monitoring tadi ya, pembangkit listrik, tiang listrik ya, dengan menggunakan drone ya. Jadi nanti kita pasang tadi ya, entah itu menggunakan Raspberry Pi atau FPGA, jadi inference-nya bisa dilakukan secara real time. Nah, sekarang jadi itu yang kita lakukan kalau yang di Jepang ya. Kalau di BINUS tadi yang seperti saya ceritakan tadi ya, misalnya di sistem attendance dengan menggunakan face recognition yang punya fitur tadi ya, mass face recognition dan juga apa namanya mendeteksi muka palsu gitu ya. Lalu juga tentang monitoring kesehatan juga saya masih lanjut ya, tadi mengembangkan edge device-nya. Kita coba menggunakan Jetson Nano ataupun FPGA. Nah, seperti itu Pak. Berarti topik penelitiannya di bidang itu kira-kira ya Pak ya? Ya. Yang untuk mendeteksi kesehatan dan seterusnya tadi. Oke. Ya, silakan sekiranya ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa mungkin terkait dengan topik-topik penelitian yang sedang berjalan. Nah, mungkin terakhir Pak dari saya Pak. Kenapa Jepang Pak? Yang memutuskan sekarang Bapak stay di Jepang. Oh ya. Kenapa Jepang? Kenapa nggak negara lain? Apakah karena latar belakangnya dari Kyushu mungkin atau? Ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Pertanyaan yang bagus. Ya, saya sebenarnya nyoba ke beberapa negara juga Pak sebenarnya. Oh. Kemarin tuh tertariknya antara ke Australia, karena saya berapa kali ke Australia kan.
Australia atau ke Jepang. Saya coba berapa Australia dan Jepang gitu ya. Nah, memang ya itulah ya, sebenarnya dari Indonesia ini saya sempat kerja di Indonesia berapa saat mau coba keluar negeri, keluar negeri lagi kan. Juga kompetitif ya, orang lokal juga banyak yang apply gitu ya. Masuk di Jepang juga kalau posisi akademis tuh cukup kompetitif ya, karena mungkin satu orang yang daftar bisa 20 tapi isinya doktor semua kan ya, seperti itu ya, dan orang-orang di Jepangnya juga banyak gitu ya. Nah, akhirnya setelah mencoba apply gitu ya, nah akhirnya nyangkut yang masuk ke Jepang ini mungkin saya ada background pendidikan Jepang mungkin ya. Nah, itu juga jadi insight juga buat teman-teman juga itu ya. Nah, kalau misalnya Anda pengen kerja di Amerika gitu misalnya ya mungkin Anda bisa cari sekolah di Amerika gitu, karena akan lebih mudah Anda diterima di Amerika misalnya seperti itu. Kalau misalnya saya tadi kerja di karena saya tadi alumni Jepang gitu ya, ya mungkin dia lihat dia lebih punya trust mungkin sama universitas lokalnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu salah satu aja sih mungkin gambaran juga ya. Mungkin teman-teman yang mau berkarir luar negeri juga, ya. Tapi walaupun nggak menutup kemungkinan ya, tadi misalnya kayak teman saya yang di Jepang juga banyak ya. Teman-teman saya di Jepang juga banyak yang kerja di Amerika, banyak yang kerja di Irlandia gitu ya. Ya, mungkin kemarin begitu saya masukkan itu yang masuk pertama dulu, akhirnya ke Tokyo, dan saya rasa saya juga cocok gitu kan. Dan juga secara kultur dan juga secara makanan juga lebih masuk ya, karena mereka makan nasi juga gitu ya. Nah, akhirnya kita pindah ke Tokyo. Oh, berarti ada latar belakang pendidikan yang mungkin bisa bantu, dan butuh itu juga kah, bahasa pengantar. Biasanya kalau orang ke Jepang tuh kan perlu pakai bahasa pengantar, apa namanya, sertifikasi bahasanya itu saya lupa namanya. Oh, bahasa. Nah, juga menarik ya kemarin ya, posisi yang saya dapatkan sebenarnya juga kemarin saya agak ragu juga daftar ke dosen ke Jepang, karena saya juga bahasa Jepang bukannya yang seperti orang ini ya. Saya bahasa Jepang bisa daily conversation, tapi bukan yang seperti orang Jepang sekali gitu ya. Nah, cuman kemarin posisi yang saya masuk ini memang dia buka namanya international class ya, international class. Jadi buat orang-orang Jepang ingin belajar dalam bahasa Inggris. Jadi belajar rangkaian sirkuit semua dalam bahasa Inggris. Nah, jadi saya mengajar kelasnya dalam bahasa Inggris. Nah, itu mungkin juga kemarin membuat saya jadi punya strong point ya. Karena karena saya juga berbahasa Inggris, lalu juga dan juga mungkin tadi pengalaman saya sebelumnya tadi ya, presentasi di sana sini, di Australia, di mana, di Kanada, di UK dan sebagainya gitu ya. Dan juga pengalaman penelitian yang konsisten seperti itu. Nah, jadi itu kemarin Pak, ini juga kebetulan pas juga posisinya mengajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi akhirnya kemarin saya bisa masuk. Walaupun sekarang saya membimbing mahasiswa ini, ya walaupun saya masuknya tadi untuk posisi yang itu yang mengajar bahasa Inggris ya, paling pada kenyataannya saya dikasih banyak tas juga dalam bahasa Jepang sebenarnya. Membimbing mahasiswa sekarang saya pakai bahasa Jepang. Ya, gitu yang membimbing mahasiswa pakai bahasa Jepang, akhirnya ya itu ya mahasiswa. Pokoknya asal komunikasinya nyambung lah gitu ya. Komunikasi nyambung ya. Sekarang saya lagi bimbing 3 mahasiswa tingkat 4 ya yang udah mau lulus. Ada 4 sama 5 mahasiswa tingkat 3. Nah, jadi itu Pak. Jadi kemarin itu ya memang rata-rata pekerjaan di Jepang itu butuh tadi ya bahasa ya. Tapi nah, semakin ke sini sebenarnya pekerjaan untuk bidang IT itu ya, mereka semakin longgar juga untuk yang bisa menerima yang English speaker gitu ya. Tapi kalau memang mau nyaman bekerja di Jepang ya sebaiknya bisa bahasa Jepang juga. Makanya saya juga masih terus melatih bahasa Jepang saya sih. Oke. S3 Bapak dulu scholarship juga ya kalau nggak salah ya? Ya, scholarship. Kalau dulu saya scholarshipnya dari profesor saya dulu. Profesor saya punya hibah penelitian, digunakan untuk membiayai saya uang penelitian saya gitu, ada uang sekolah seperti itu. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman mahasiswa mungkin yang berencana melanjutkan studi dan lain-lain, memang sekarang peluangnya lagi banyak-banyaknya ya untuk scholarship dan seterusnya. Nah, ini juga buat teman-teman juga ya, maksudnya kadang-kadang mencari kuliah di luar negeri itu nggak melulu harus mencari beasiswanya terlebih dahulu ya. Kita juga menghubungi profesornya dulu gitu ya. Karena profesornya juga ada juga profesor-profesor yang sudah punya dana sendiri gitu ya. Jadi profesor-profesor yang punya dana penelitian banyak
itu dia bahkan bisa membayari ini mahasiswanya. Seperti saya kan waktu yang S3 itu, dia punya dana penelitian, saya dibayarin untuk digaji untuk mengerjakan penelitian tersebut gitu kan. Jadi Gila. banyak juga seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda hubungin profesornya dulu, nanti tanya kira-kira pendanaannya seperti apa, nah mungkin dia bisa membantu juga. Alternatif, misalnya dia punya hibah penelitian ataupun ada banyak skema-skema di universitasnya seperti itu. Nah, Saya juga sebagai dosen di sini sekarang juga fokus saya lagi mencari dana penelitian ya, cari dana penelitian sehingga mungkin bisa menggaji ya itulah mahasiswa PhD atau mahasiswa master ke depannya. Itu nah, Pak. Oke. Thank you Pak Niko buat insight-nya ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu memfasilitasi buat teman-teman semua, siapa tahu ada yang berencana melanjut studi ke luar negeri dan seterusnya, karena program Kampus Merdeka ini lagi banyak buka peluang untuk ke mana-mana gitu kira-kira. Jadi silahkan dimanfaatkan saja, kayaknya opsinya banyak-banyak sekali sih di era yang sekarang ini. Iya. Ya silakan ya, tanyanya nggak terbatas penelitian Pak ya, juga masalah Iya. di luar negeri dan juga silakan ya. Iya, siapa tahu ada yang mau bertanya gimana caranya memulai dan seterusnya. Karena setahu saya Pak Niko S2-nya masternya di Bandung. Ya, saya di Bandung. Doktornya justru pergi ke Jepang dan sekarang berkarir kembali lagi ke Jepang gitu. Jadi sekiranya mumpung lagi ada, siapa tahu ada yang mau bertanya juga dipersilahkan saja gitu ya terkait dengan topik penelitian. Tapi sebenarnya penelitian Pak Niko dari awal bukan machine learning sebenarnya. Ya, penelitian saya awalnya itu wireless communication ya, makanya wireless communication tadi seperti saya bilang ya, misalnya saya buat chip buat AI gitu Pak. Chip AI, nah ada juga chip buat AI lagi, chip buat ini apa namanya WiFi maksud saya, chip buat WiFi. Jadi WiFi chip yang bisa ditaruh di hotspot itu ya, apa namanya hotspot device ataupun di HP gitu ya. Kita juga bikin juga kemarin chip WiFi-nya kita customize, lalu kita buat komunikasi di industri gitu ya, antara arm robot sama apa namanya servernya seperti itu. Terus awalnya saya dari situ wireless communication. Jadi awalnya ketika saya masuk ke Indonesia, masuk computer science, saya pegang networknya ya yang kira-kira masih nyangkut ke teknik informatika ya. Tapi saya sesuaikan akhirnya begitu saya masuk BINUS, wah saya juga apa ini kira-kira yang cocok ya? Saya pikir, nih kayaknya trennya ke AI nih dan sebagainya kayaknya masih cocok juga nih, karena AI bisa diterapkan di hardware juga, makanya saya mulai masuk ke AI seperti itu ya. Makanya digabungkan antara perangkatnya masih, tapi ditambah pemanfaatan datanya tadi ya. Iya, ya ke depannya kan ini masih AI masih tren terus ya, masih tren penelitian yang ke depannya masih in lah. Iya, benar, masih megang lah kita kira-kira. Nah, jadi mungkin itu sepertinya belum ada yang menyampaikan pertanyaan, tapi nanti sekiranya ingin bertanya satu dan lain hal, nanti bisa mengunjungin website Pak Niko yang ada terlampir, dan juga di situ ada kontaknya gitu ya. Jadi nanti bisa di drop pertanyaan ke situ, sekiranya ada macam-macam nanti bisa ditanyakan ke situ saja. Mudah-mudahan bisa menjalin relasi ya setelah ini gitu kira-kira ya. Oke, terima kasih banyak Pak Niko buat waktunya Pak Niko. Jadi mungkin kita bakal tutup untuk meeting hari ini, tapi sebelumnya kita mungkin bakal ambil foto bersama dulu mungkin ya. Silakan untuk rekan-rekan mahasiswa bisa menyalakan kameranya biar kita ambil foto bersamanya. Mereka ini yang hari ini hadir sudah tahun sudah tahun ketiga, semester depan itu bakal masuk ke program internship gitu. Oh iya. Beberapa dari mereka juga sepertinya sedang apply ke program Kampus Merdeka, kan udah ada program magang, program macam-macam gitu kan. Jadi masih menunggu pengumuman gitu kira-kira. Iya. Ya, jurusan information system IT kan paling banyak sekarang peminatnya. Yap. Kerja ke luar negeri juga mudah gitu. Mahasiswa saya dari BINUS kemarin juga berapa udah kerja di Singapura, udah kerja di ini ya. Jadi betul. Ya coba aim high lah gitu ya. Mumpung lagi memungkinkan ya. Nah, jadi saya bakal coba ambil screenshot-nya terlebih dahulu. Sudah menyalakan semua kah? Saya akan ambil yang di sini ya, sebentar. Oke. Saya ambil di hitungan ke 3. 3, 2, dan 1.
Sekejap, satu page lagi, Kafka Selecta 27, dan satu lagi. Sebentar, saya ambil screenshot-nya satu lagi. Oke. KS 27 jam. Oke, kalau begitu. Oke, kalau begitu untuk semua, untuk Pak Niko, terima kasih banyak Pak sudah menyediakan waktu kembali untuk sesi hari ini. Mungkin kita bakal tutup dan mungkin saya bakal lanjut ke mahasiswa untuk ambil attendance mereka ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Oki ya. Terima kasih semua dari mahasiswa ya. Selamat malam. Malam Pak Niko, terima kasih. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya, saya bakal ambil attendance-nya untuk hari ini. Mana dia ya? Sekejap. Nah, ini dia. Saya bakal coba share screen 27 Januari jam 18. Oke. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oh ya, saya stop recording dulu.